pasal dan 31 butir. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailani Salmafira dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman semua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis paling tinggi, norma hukum tertinggi. Undang-Undang 1945 juga merupakan aturan mengikat dan dasar dari peraturan perundang-undangan lain. Maka peraturan di bawah Undang-Undang 1945 harus mengikuti dan menerapkan adanya peraturan dari Undang-Undang 1945 itu sendiri. Adapun peraturan di bawah dari Undang-Undang 1945 yaitu yang pertama yaitu ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan-peraturan yang telah saya sebutkan ini, isi dari peraturan tersebut harus dijabarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Undang-undang mengalami beberapa amandemen. Ada 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen pertama yaitu pada tanggal 19 Agustus 1999 dengan perubahan 9 pasal dan 16 butir ketentuan. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan perubahan 25 pasal dan 59 butir ketentuan. Amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001 dengan perubahan 23 pasal dan 68 butir ketentuan. Dengan yang terakhir, amandemen terakhir pada tanggal 10 Agustus 2003 dengan perubahan 18 pasal dan 31 butir mana ya? 31 butir ketentuan. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi bangsa Indonesia juga mengalami perubahan konstitusi pada masa dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, konstitusi bangsa Indonesia menerapkan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 pada masa 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Indonesia menerapkan konstitusi RIS, dan pada masa 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Indonesia menetapkan konstitusi Undang-Undang Sementara 1950. Dan yang terakhir, 5 Juli 1959 sampai sekarang, Indonesia menetapkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Vanessa Syateng dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yang pertama adalah apa arti konstitusi menurut etimologi? Yang kedua adalah apa arti konstitusi secara luas, dan yang ketiga adalah apa arti konstitusi secara arti tengah? Stop it. Get some help. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zetri. Pertanyaan pertama, apa pengertian konstitusi menurut etimologi? Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yakni constitut, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah ini dimaksudkan ialah pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatukan suatu negara. Sedangkan dalam bahasa Latin, konstitusi disebut constitutio, yang berarti menetapkan sesuatu bersama-sama. Kata ini merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu cum and stature. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, konstitusi secara luas adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.
Dan pertanyaan yang ketiga, konstitusi menurut dalam hal sempit adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farisi Putra Fasya dari kelompok 1 ingin bertanya. Yang pertama, kenapa Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai konstitusi tertulis bangsa? Yang kedua, apakah sebuah negara harus memiliki konstitusi? Dan yang ketiga, bagaimana apabila sebuah negara tidak memiliki konstitusi? Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Salman. Mengapa Undang-Undang 1945 dijadikan konstitusi bangsa Indonesia? Perlu kita ketahui bahwasanya UUD 1945 merupakan hukum dasar dan yang paling tertinggi dari segala hukum di Indonesia. Selain itu, pengertian konstitusi sendiri dalam artian tengah maupun dalam artian sempit, bahwasanya konstitusi merupakan hukum dasar. Juga konstitusi sebenarnya dalam artian sempit adalah undang-undang dasar itu sendiri, sehingga ditetapkan bahwasanya Undang-Undang 1945 itu merupakan konstitusi negara Indonesia. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah negara itu harus memiliki konstitusi? Sebenarnya seharusnya sebuah negara memiliki konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini bertujuan sebagai landasan juga aturan untuk menciptakan negara yang teratur. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika apabila sebuah negara itu tidak memiliki konstitusi? Negara yang tidak memiliki konstitusi berarti tidak memiliki landasan ataupun aturan, yang tentunya akan menciptakan sebuah negara yang berantakan juga tidak kokoh dalam segi manapun. Oke. Perkenalkan, nama saya Rara Syefa Said dari kelompok 6. Saya ingin bertanya 3 hal kepada Kayla. Yang pertama, apa sih latar belakang terbentuknya UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa? Pertanyaan kedua, dalam sejarahnya, kapan dan oleh siapa UUD 1945 mulai dirancang? Lalu pertanyaan terakhir, siapa saja tokoh yang terlibat dalam perancangan UUD 1945 tersebut? Baik, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari pertama. Pertanyaan pertama, latar belakang, bagaimana latar belakang terciptanya suatu undang-undang dasar 1945. Bermula Undang-Undang 1945 tercipta bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, janji hanyalah janji. Pemerintah Jepang nyatanya tidak menepati janji itu untuk memerdekakan Indonesia. Maka dari itu, rakyat Indonesia mencoba menginisiatif sendiri untuk menciptakan suatu landasan bagi negara agar negara Indonesia mempunyai suatu hal dalam mencapainya kemerdekaan. Lalu pertanyaan yang kedua, dalam sejarahnya Undang-Undang 1945 itu dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya merupakan Dokuritsu Jumbi Kosakai. Dan pertanyaan yang ketiga, siapa saja tokoh yang terlibat dalam perancangan UUD 1945 itu sendiri? Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasanya UUD 1945 ini dirancang oleh BPUPKI. BPUPKI menetapkan tim khusus dalam perancangan UUD 1945, antara lain yaitu Otto Iskandar-Dinata, M. Amir, Mr. Abdul Abbas, Hamidan, Suroso, Abdul Wahid Hashim, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Afisa Nurtazaka, saya dari kelompok 5. Pertanyaan pertama adalah, apa Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui. Dan pertanyaan kedua adalah, apa tujuan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Dan pertanyaan ketiga adalah, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan konstitusi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afisa. Pertanyaan pertama, UUD 1945 disahkan pertama kali melalui UUD 1945 ini disahkan pertama kali melalui sidang panitia PPKI. Yang kedua, apa tujuan dari
Amandemen UUD 1945. Adapun tujuan dari amandemen tersebut ialah untuk meningkatkan demokrasi, mengokohkan tata negara, meneguhkan supremasi hukum, dan terakhir untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Lalu, pertanyaan yang terakhir, mengapa terjadi perubahan dalam konstitusi negara? Perubahan konstitusi disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada. Kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Adapun perubahan konstitusi yang merupakan faktor dari eksternal, yaitu perubahan konstitusi pada masa 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu berubahnya konstitusi menjadi konstitusi RIS. Adapun perubahan konstitusi berdasarkan faktor internal, yaitu perubahan pada masa 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu perubahan konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. A few moments later. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat siang.